can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Wiladwini, CDP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap, SMP Negeri 3 Binangun, akan melakukan wawancara dengan Ibu Surati SSN MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Binangun. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan deh. Untuk kali ini saya akan sedikit melakukan wawancara terkait dengan calon CDP mengenai modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis metode pendidikan sebagai seorang pemimpin. Saya ditugaskan untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Sebelumnya saya mau izin Ibu, nanti video ini akan saya buat di YouTube. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, selama ini sebagai seorang pemimpin, Ibu tentunya pernah mengalami pendidikan Ibu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika ataupun guru kami dilaporkan kepada kepolisian. Nah, ini kami harus mengadakan suatu keadilan demi kami melindungi guru kami, sehingga guru kami tetap dalam posisi kami lindungi karena di pihak yang benar, sehingga kami ada tindak lanjut yang diklarifikasi antara pihak orang tua dan sekolah, dan keduanya sama-sama mempertahankan intinya kesannya ataupun pendapatnya, tetapi karena orang tua berpihak pada anaknya benar, tapi sepihak pada sekolah ada aturan, sehingga keduanya bisa berjalan dengan Terima kasih Ibu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepemimpinan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya di salah satu langkah saja ya, menjadi prioritas. Kami akan selalu mengalami masalah yang ini, tapi nanti kemudian hal-hal apa saja itu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di kami harus lalu hal-hal apa saja yang selama ini sudah merupakan tantangan dari Ibu dalam pengambilan keputusan selanjutnya, apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus di mana kita seperti ini? Saya tahu jadwal tertentu karena tidak setiap saat kan masalah ya, tetapi penanganan masalah harus selesai karena kalau tidak bebas mengganggu dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang paling mendukung itu kekompakan. Ya, kompak ya, semua warga sekolah kompak. Ya, semua warga sekolah kompak karena bagaimanapun juga kami membangun dari fondasi yang paling dalam. Kami menggunakan filosofi pengejaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgi Dwi Wahyuni, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap akan melakukan wawancara kepada Ibu Sri Utami SPD MM, Kepala SMK Negeri 1 Binangun. Assalamualaikum Ibu. Iya, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Tami di sela kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk saya. Ibu, ini saya ada tugas yang harus saya laksanakan berkaitan dengan tugas CGP saya, yaitu untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Namun sebelumnya nanti saya mohon izin Ibu, nanti video ini akan saya unggah di YouTube saya, apakah Ibu mengizinkan? Silakan, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini Ibu itu sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Ibu? Kalau saya untuk menyelesaikan dilema etika ataupun rujukan moral itu sifatnya kondisional. Kondisional ya. Tergantung dari masalahnya dan permasalahannya seperti apa. Jadi saya tidak perlu terburu-buru. Di situ saya mengidentifikasi dulu, kemudian mengumpulkan data-datanya, ya, mengidentifikasi masalah, dikumpulkan datanya, baru kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, data sudah ada, maka saya akan beri keputusan level 1. Setelah itu, saya akan tanyakan dulu kepada yang lain yang mungkin juga berhubungan, apakah itu waka atau wali kelas gitu, orang-orang yang terdekat dengan yang punya masalah, karena apa yang saya pikirkan mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Begitu ya Bu. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini sebenarnya permasalahan yang sulit ini Bu. Betul sekali ya. Makanya saya tidak bisa memutuskan sendiri Iya. dan tidak secepat dua yang tidak sama-sama benar itu ya. Kalau Iya. ketahuan salahnya lebih Sudah cepat pasti Bu. ya, Tapi karena kalau benar melawan benar. itu yang saya membutuhkan pemikiran orang banyak. Iya. Misalnya dari waka, wali kelas, terus orang terdekat, orang tuanya, keluarganya, atau bahkan kesepuhan gitu ya. Jika sesuatu itu hal yang tergantung dari masalahnya. Betul. Atau jika diperlukan ahli, misalkan apakah dokter, kepolisian, ataupun dari psikiater, itu juga akan saya minta pertimbangan. Begitu ya Bu. Karena untuk mendapatkan rasa adil itu sangat tidak mudah. Betul sekali ya Ibu ya. Lalu kemudian langkah-langkah apa yang Ibu ambil atau prosedur yang seperti apa yang Ibu ambil selama ini dalam penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Baik Bu, kalau biasanya yang seperti itu saya pastikan dulu ini beritanya benar apa enggak. Prosek nih Bu. Prosek dulu. Ini berita dari mana gitu. Jangan ya. satu pihak nih Bu, Jangan kadang. satu pihak. Betul Makanya sekali. saya membutuhkan itu. Jadi memastikan itu, mengidentifikasi masalah. Ini masalah sumbernya dari mana, siapa yang berbuat, kenapa masalah ini terjadi. Data-data semua saya kumpulkan, kemudian saya menganalisis. Setelah saya analisis, saya berusaha untuk bermusyawarah dengan beberapa orang yang terkait yang tadi Ibu. Kita berkolaborasi, memandang dari pandang saya, dari pandang sisi yang lain gitu, sehingga kami menemukan titik tengah yang kira-kira itu bisa menjadi penyelesaian terbaik. Ataukah cukup dengan musyawarah saja, atau yang cukup dengan saling memberitahukan bahwa mana sih masalahnya yang mana seperti itu. Begitu ya Ibu ya. Lalu di sini karena tadi banyak sudut pandang yang harus disatu padukan untuk menimbang keputusan yang akan diambil nih Bu. Kira-kira ini menurut Ibu yang dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang bagaimana? Mufakat dalam musyawarah. Jadi kita musyawarah dalam manfaat ya. Jadi kita musyawarah dulu dari berbagai macam segi ya. Sudut pandang yang berbeda-beda, setelah itu kita musyawarah. Dengan hasil musyawarah kita akan menemukan satu titik temu di situ mana yang paling baik di antara yang terbaik. Begitu ya Ibu ya. Jadi intinya musyawarah lah ya, untuk menentukan satu keputusan. Lalu kemudian di sini apa saja yang selama ini itu menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangan saya adalah ketika mendapatkan masalah yang mempunyai latar belakang yang susah untuk dihilangkan atau susah untuk orang itu menarik hukuman atau judgement kepada yang mendapatkan masalah. Itu hal yang sulit, apalagi jika itu mempunyai permasalahan yang mempunyai jangka waktu yang panjang. Ya, misalkan anak keluar dari sekolah, mungkin hanya menunjukkan diri saja, masalahnya sepele gitu ya. Tapi kita memikirkan bagaimana dia akan melanjutkan sekolah gitu ya, mau baiknya dia dan sebagainya. Mungkin juga akan selesai pada saat dia keluar, tapi masa depannya seperti itu, ada apa, bisa seperti apa, jika itu susah. Apalagi kalau yang keluarnya itu dalam bermasalah hal yang lain, contohnya saya sebutkan hamil di luar nikah, itu kan efeknya cukup panjang. Betul dan sekali, itu susah sekali merubah persepsi orang terhadap yang bersangkutan. Walaupun kita sudah dari keluar sekolah, tapi juga harus memikirkan bagaimana masa depan itu yang di masyarakat begitu ya Bun. Oke Ibu, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah seperti jadwal ya dalam There's no other way than to say goodbye.